Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi bandwidth, yaitu konfigurasi bandwidth dengan sederhana. Pertama-tama saya akan menjelaskan ke bagian apa itu bandwidth ya. Sebenarnya bandwidth itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana apa pengertian bandwidth. Jadi bandwidth itu sendiri, ini saya gambarkan sebagai B. Bandwidth itu sendiri adalah kecepatan ya, kecepatan yang kita miliki. Misalkan bandwidth kita yang kita miliki kecepatannya misalkan 10 MB ya, 10 MB. Nah, di sini berarti kita mempunyai maksimal kecepatan yaitu 10 MB ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan router atau mikrotik, ini kita bisa mengkonfigurasinya atau manajemen bandwidth, di mana setiap user ini bisa kita batasi ya. Contohnya, sini saya akan mencontohkan di mana di router itu kan ada 4 Ethernet ya. Contoh ada 4 Ethernet, 4 ETH. Nah, di sini 4 ETH ini port pertama ini jelas ini milik source internet ya. Source internet. Nah, 2 sampai 4 itu adalah milik klien ya. Ini terserah, ini untuk kita bagi kemana. Misalkan untuk ke ruangan A, B, C itu tidak masalah. Nah, berarti kita mempunyai 3 slot ya. Dari source ini, dari source internet kita memiliki 10 MB ya, bandwidthnya 10 MB. Sedangkan 2 sampai 4 ini kalau misalnya kita setting itu awalnya kecepatannya masih unlimited ya. Berarti misalkan port 2 Ethernet 2 sampai 4 ini bisa mencapai 10 MB kalau misalkan penggunanya hanya sedikit ya. Atau itu akan terbagi secara otomatis. Ya, misalkan Ethernet 2 sampai 4 digunakan oleh masing-masing satu klien. Berarti port 2 itu Ethernet 2 itu satu klien, 3 satu klien, 4 satu klien. Berarti nanti ada 3 klien ya, ada 3 klien. Kalau misalkan kita tidak mengkonfigurasi bandwidth ini ya, maka nanti ini 3 klien ini akan terbagi secara otomatis, yaitu kecepatannya maksimal 3 MB. Ini secara otomatis ya, karena pembagiannya tidak kita setting. Kenapa 3 MB? Karena dialokasikan 10 MB ini ya, 10 MB ini dibagi 3 ya, dibagi ini 3. Nah, 10 MB ini biasanya sifatnya adalah up to ya. Yang namanya up to itu tidak sampai 10 MB ini atau yang ditentukan. Misalkan kalian berlangganan paket internet yang 10 MB atau 20 MB. Tapi kalau sifatnya up to itu tidak sampai ke jumlah maksimal. Misalkan jumlah maksimal 10 MB yang diberikan. Tetapi nantinya ini setelah kalian tes biasanya bersifat sampai 8 atau 9 MB ya. Nah, misalkan kita mendapatkan 9 MB berarti nanti dari 3 klien ini ya, 3 klien ini dibagi menjadi 3. Karena Ethernet 2 sampai 4. 2, 3, 4 dibagi 3 ya. Berarti 9 dibagi 3 yaitu 3 MB. Nah, itu contohnya kalau kita manage ya. Nah, kalau misalnya kita manage berarti misalkan port Ethernet 2 ini bisa kalian manage misalkan maksimal kecepatan 2 MB misalkan. Karena ini dipakai oleh bos misalkan. Ini bisa, tapi khusus nanti untuk karyawan misalkan, atau misalkan untuk port 3 misalkan. Karena tadi jumlahnya ada 9 MB misalkan. Berarti ini ada 2, berarti misalkan ini 2 lagi misalkan 2 MB ya. Misalkan port 4. Ini berarti tinggal sisanya misalkan. Ini 4 berarti sisanya 5 misalkan. 5 MB ya. 2 ditambah 24 ditambah 5 9 MB.
Kenapa ini diberikan 5 Pak? Padahal ini kan bos hanya 2 MB. Ini bisa bersifat sebagai misalkan dari ini dibagi untuk berapa klien lagi misalkan. Karena jumlah kliennya banyak. Nah, ini bisa. Jadi ini misalkan bos hanya 1 pengguna, berarti dia hanya menggunakan 1 pengguna, berarti hanya 2 MB ini sudah lebih dari cukup. Tapi kalau 5 digunakan dengan banyak, ini akan dibagi lagi ya. Ini terserah yang ada di lapangan nanti seperti apa, tergantung kita mau settingnya seperti apa. Nah, kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara men-setting manajemen bandwidth, yaitu per Ethernet atau juga bisa dengan tembak IP-nya. Nah, tembak IP itu contohnya seperti apa? Misalkan ini tadi khusus untuk ETH ya, untuk Ethernet, settingan Ethernet. Kalau misalkan kita untuk membatasi per IP, misalkan kalian misalkan mau iseng nih, misalkan si A mendapatkan IP misalkan 192, misalkan ya 168, ini misalkan 10.5 misalkan. Ini bisa kita targetkan biar IP ini mendapatkan hanya misalkan 500 KB misalkan. Ini bisa. Nanti juga akan saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, jadi yang namanya bandwidth itu bisa kita manage tergantung kebutuhan kita ya. Tetapi kalau misalkan nanti kalian dengan jumlah bandwidth yang besar, misalkan ada 100 MB, nah itu bisa kalian lebih berkreasi lagi, misalkan untuk perkantoran, untuk perhotelan, atau untuk lingkungan sekolah, itu bisa. Itu sangat mudah untuk membaginya. Tapi kalau kalian bandwidthnya kecil tapi kebutuhannya sangat besar, otomatis membaginya juga akan sulit ya. Dan nantinya pasti akan ada keluhan, ini kok internetnya lemot. Nah, itu bisa juga terjadi karena sudah dibagi oleh di router, bandwidthnya sudah di manage. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara men-settingnya. Di sini saya akan masuk ke Winbox-nya seperti biasa. Nah, di sini karena setelah sudah masuk, ini settingan Winbox-nya masih sama seperti kemarin ya, tidak saya ubah-ubah, sama seperti di video-video sebelumnya. Nah, di sini kalian masuk ke Queues. Masuk ke Queues ini, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang sudah tertera adalah bilang dia bandwidthnya unlimited upload dan download ya. Jadi bandwidth itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk upload dan download ya. Nah, di sini bisa kalian manage tergantung jumlah bandwidth yang kalian miliki. Nah, misalkan di sini saya bilang ya, contohnya ini unlimited. Saya akan buat misalkan untuk Ethernet 2 yang sekarang saya gunakan adalah Ethernet 2. Nah, di sini biar lebih gampang, ini saya tes dulu kecepatan saya awalnya berapa. Di sini saya menggunakan speed test ya. Biar kita tahu nanti perbedaannya seperti apa. Ini awal kecepatan saya yang belum saya manage ya. Nah, nantinya kita akan tahu perbedaannya setelah kita setting menggunakan Queues ya. Setting menggunakan Queues itu sangat sederhana ya. Tinggal kalian tentukan mana Ethernetnya atau mana IP-nya ya. Oke, di sini sudah terdapat untuk download, di sini ada 11,08 dan uploadnya itu 1,95 ya. Ini yang saya miliki sekarang sebelum saya manage. Nah, sekarang kita akan manage menggunakan Ethernet 2 karena saya terhubung di Ethernet 2. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Awalnya kalian klik ini ya, tambah ini atau add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini name, ini bisa kalian misalkan name-nya untuk misalkan Ethernet 2 itu khusus untuk lab, misalkan lab 1, misalkan lab 1. Nah, ini ada targetnya apa?
target itu bisa berbentuk IP, ya, bisa berbentuk IP atau bisa berbentuk Ethernet. Nah, kalau misalkan tadi yang saya jelaskan, misalkan kalian mau mengerjai teman, misalkan kalian tahu IP-nya, nah kalian bisa di sini membatasi bandwidth-nya. Nah, di sini juga bisa kalian setting Ethernet mana, ya. Ethernet mana yang ingin kalian batasi. Misalkan ini saya gunakan Ethernet 2. Karena biar nanti kita tahu perbedaannya. Target Ethernet 2, berarti target kita adalah Ethernet 2 yang akan kita batasi. Nah, misalkan Ethernet 2, nah di sini kita punya destination. Nah, destination itu untuk tujuannya. Misalkan kalian terhubung oleh Ethernet 2. Misalkan Ethernet 2 itu terbagi menjadi 5 klien misalkan. Misalkan saya membatasi klien si C misalkan. Nah, si C IP-nya berapa? Nah, ini bisa kalian masukkan di sini IP-nya. Ini bisa seperti ini caranya. Jadi, kita bisa fokus Ethernet 2 saya batasi si IP ini biar kecepatannya berapa. Ini bisa. Nah, ini saya hilangkan saja. Tapi caranya nanti sama, tinggal kalian mau seperti apa. Tapi saya ingin membatasi semua Ethernet 2. Jadi yang terhubung oleh Ethernet 2 kecepatannya misalkan 1 MB, misalkan target upload. Di sana ada target upload. Nah, di sini misalkan saya batasi di 1 MB. Nah, di sini ada lagi target download. Nah, ini saya batasi 1 MB. Ingat, tadi di sini saya punya 1,95 dan ini 11,08 ya. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, tinggal kita apply. Nah, kita apply lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada keterangan lab 1, yaitu targetnya Ethernet 2, upload maksimal limit 1 MB, download maksimal limit 1 MB. Nah, sekarang kita cek. Ngeceknya bisa kalian cek di sini. Di menu ini kalau sudah, atau lebih gampangnya biar kalian lebih bisa, ini diklik 2 kali ya, lalu di statistik, ini di traffic, lihat ini kecepatannya hanya 4, KB ya kan, 3, KB, 12, KB, ini kecepatannya sekian ya, karena apa, maksimalnya adalah 1 MB ya. Lihat ini. Nah, misalkan ini bisa kalian cek misalkan di web speed test ya, misalkan ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sekarang kita tes berapa kecepatan yang kita miliki sekarang. Yang tadinya 11,08 dan itu downloadnya ya, untuk uploadnya 1,95 ya. Nah, di sini downloadnya sudah kita ketahui hasilnya. Di sini untuk downloadnya kita mendapatkan 0,96 ya. Berarti masih di bawah 1 MB karena kita batasi maksimalnya hanya 1 MB ya. Nah, ini contoh manajemen bandwidth ya. Uploadnya yang tadinya 1,95 sekarang kita mendapatkan 0,95 ya. Itu untuk satu klien. Kalau misalkan Ethernet 2 ada beberapa klien, ya nantinya akan terbagi secara otomatis ya. Itu contohnya ya. Dan nantinya teman-teman bisa mempraktekkan, bisa kreasi kalian lah mau seperti apa, tapi dengan catatan sesuai yang ada di lapangan atau kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, ini contoh. Ini bisa kalian tambahkan untuk Ethernet 2, 3, 4, ini bisa ya. Ini bisa. Tinggal kalian setting saja, asalkan dengan catatan jangan kalian di sini 1 MB, nanti di sini misalkan 5 MB Ethernet 3
Etherpad 5 MB. Berarti totalnya ada 11 MB, sedangkan kecepatan maksimal kalian ada 10 MB. Itu akan error atau tidak akan sesuai ya. Tetap sesuai, tapi nantinya akan ada tarik menarik antar jaringan atau antar Ethernet karena tidak sesuai dengan jumlah bandwidth yang kalian miliki. Silakan kalau mau manajemen bandwidth, silakan ketahui dulu jumlah yang kalian miliki berapa bandwidthnya dan dibagi untuk semua kebutuhan ya. Oke, itu materi dari saya ya. Untuk manajemen bandwidth caranya seperti apa itu sangat mudah dan sangat simpel. Itu cukup menggunakan QoS ya. Nah, silakan teman-teman bisa praktekkan, tapi dengan catatan kalian harus sesuai dengan kebutuhan ya, dan tidak boleh melebihi dari batas bandwidth yang kalian miliki. Mungkin itu saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.